Griselda juga menghabisi nyawa orang-orang yang utang ke dia tapi nggak mau bayar, dan orang-orang yang dia utangi tapi dia nggak mau bayar. What the fuck? Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah-sejarah yang storytelling, pemimpin gembong, obat-obatan terlarang terbesar di dunia. Episode Griselda Blanco, the godmother of cocaine, sang ratu cocaine. Pablo Escobar, salah satu pemimpin kartel narkoba paling ditakuti di dunia, pernah mengatakan, "The only man I was ever afraid of was a woman named Griselda Blanco." Satu-satunya pria yang pernah saya takuti adalah seorang perempuan bernama Griselda Blanco. Jujur, sejarah kehidupan kali ini sangatlah gila, tapi juga sangat-sangat tragis. Bener-bener roller coaster. Griselda Blanco Restrepo lahir di Kolombia tanggal 15 Februari tahun 1943. Ada yang bilang bahwa dia lahir di kota Cartagena, ada yang bilang di Santa Marta. Yang jelas, pada saat Griselda umur 3 tahun, ibunya pindah ke kota Medellin. Nah, Griselda itu tumbuh dengan seorang ibu yang sangat-sangat tidak stabil. Dia bekerja sebagai seorang PSK dan juga merupakan pecandu alkohol. Dan Griselda tumbuh tanpa ayah karena ayahnya meninggalkan ibunya sejak Griselda kecil. Dan karena situasi itu, dari kecil nih, Griselda tuh sudah terbiasa melihat ibunya bekerja dengan klien-kliennya. Seringkali bahkan Griselda itu menjadi sasaran kekerasan seksual dari klien-klien ibunya. Di usia yang masih sangat muda, rumah yang mestinya memberikan dia a sense of peace, ketenangan, keamanan, malah menjadi neraka untuk Griselda. Jadi pada saat dia mulai beranjak gede, tapi masih di umur anak-anak, dia memutuskan untuk keluar dari rumah, kabur. Buatnya pada saat itu kayak anywhere is better than being at home. Dimanapun lebih baik daripada di rumahnya sendiri. Jadi dia lebih memilih berkeliaran di jalan, dan mau gak mau akhirnya mulai terlibat dalam dunia kriminal. Bahkan di usia 11 tahun, Griselda tuh pernah membantu untuk menculik seorang anak laki-laki dari keluarga kaya di area Medellin. Para penculik termasuk Griselda kemudian meminta uang tebusan pada orang tuanya, tapi ternyata keluarga kaya raya itu tidak percaya bahwa anak ini benar-benar akan diapa-apain. Jadi keluarga anak yang diculik malah nantang balik kayak, ya udah sana, kalian mau apain terserah, kami tidak akan memberikan uang tebusan. Dan apa yang dilakukan sama Griselda, guys, untuk menunjukkan keseriusannya, Griselda di umur 11 tahun menembak anak itu sampai kehilangan nyawanya. She wasn't playing. Di usia baru 12 tahun, Griselda mulai masuk ke dalam dunia malam dan menjajakan tubuhnya. Dan di umur 13 tahun, dia hidup bersama seorang germo sekaligus pemalsu dokumen imigrasi bernama Carlos Trujillo. Nggak lama kemudian, Carlos sama Griselda menikah. Dan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 3 putra, Osvaldo, Uber, dan Dixon. Walaupun pernikahan mereka akhirnya tidak bertahan, hanya beberapa tahun kemudian mereka bercerai, Griselda mau tidak mau harus mengurus 3 anaknya sendirian. Di usianya yang sangat-sangat muda pada saat itu, tanpa bekal untuk hidup, tanpa latar belakang pendidikan, tanpa keluarga yang suportif, Griselda mau gak mau harus bekerja dengan sangat-sangat keras. Dan setelah patah hati terbesarnya, dia mau membuktikan bahwa apapun yang laki-laki bisa lakukan, dia bisa lakukan dengan lebih baik. Gak lama setelah dia berpisah sama suami pertamanya, sekitar akhir tahun 60-an, Griselda bertemu dengan seorang pria bernama Alberto Bravo. Alberto Bravo ini tertarik sama Griselda, guys. Dan gak lama setelah mereka berkenalan, mereka memutuskan untuk menikah. Griselda, Alberto, dan 3 anaknya Griselda akhirnya pindah ke New York. Tentunya mereka pindah secara ilegal dan mereka menetap di Queens, New York. Nah, Alberto ini juga bukan orang baik-baik. Dia bahkan tadinya tuh tergabung sama kartel Medellin dan merupakan seorang pengedar kokain. Dan akhirnya Alberto memperkenalkan Griselda ke sisi gelap dunia bawah tanah narkotika. Griselda juga penasaran, dia selalu bertanya-tanya, emang gimana sih cara ngedarinnya? Gimana cara transportnya? Penyelundupan itu sistemnya bagaimana, dan lain-lain. Dari situ Griselda merasa bahwa gila ya, kartel-kartel ini bikin uang banyak banget, kayaknya saya juga bisa deh. Akhirnya daripada tergabung sama kartel-kartel yang sudah ada, Griselda memulai sebuah operasi sendiri bersama suaminya Alberto. Don't call my name, don't call my name. Don't call my name, don't call my name.
Awalnya mereka mencoba untuk menyelundupkan marijuana, tapi akhirnya mereka melihat potensi dalam kokain. Kokain itu lebih mudah untuk diedarkan. Selain itu, orang-orang yang sudah terkena kokain atau sudah kecanduan kokain itu akan mencari dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suplai mereka. Jangan diikutin ya. Akhirnya Alberto sama Griselda menemukan bahwa mereka bisa mendapatkan kokain dari sisa-sisa prosedur medis. Ada sebuah klinik eksklusif di kota Medellin yang source-nya itu mau ngejual ke mereka. Akhirnya, kokain tersebut mereka jual di kota New York dengan harga 10 kali lipat. Tapi bagaimana mereka bawa kokain dari Kolombia dibawa ke Amerika Serikat? Nah, Alberto sama Griselda itu memiliki ide brilian. Griselda melihat bahwa perempuan-perempuan yang menjadi kurir itu lebih banyak mendapatkan empati, orang-orang yang kasihan, tidak dicurigai. Terlebih lagi di tahun 70-80-an, bandara itu belum ada namanya scanner, belum ada X-ray, jadi nggak bisa dicek pasti tuh apa aja barang yang menempel di tubuh seseorang. Belum lagi Griselda tuh sadar bahwa biasanya orang-orang yang kerja di bandara untuk ngecek-ngecek itu semuanya laki-laki. Jadi Griselda tahu bahwa ketika dia lewat nih, ketika siapapun perempuan lewat pengecekan, nggak mungkin petugas bandara laki-laki itu ngecek sampai gitu. Ngerti kan? Kayak keseluk-beluk kan nggak sopan. Area privat tidak boleh disentuh. Nanti diviralin di Twitter. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. There you go. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Ini nggak relevan ya berarti lagu ini karena sama sekali tidak boleh dilakukan sama petugas bandara. Oke, pas ngecek-ngecek kayak masa kayak nggak boleh, cium-cium juga nggak boleh, pegang-pegang juga ya sebatasnya boleh. Intinya, Griselda tuh melihat sebuah loophole. Dari situ, dia punya ide untuk membuat sebuah pabrik pakaian. Tepatnya, pakaian dalam wanita di Kolombia. Nah, sebagian dari pakaian dalam yang mereka produksi itu memiliki kantong dalam rahasia yang digunakan untuk memasukkan cocaine. Jadi Griselda sudah mensortir perempuan-perempuan yang akan dia jadikan kurir, menyuruh mereka untuk memakai bra dan juga korset dari brandnya sendiri, dari pabriknya sendiri, dan orang-orang ini akan terbang dari Kolombia ke Amerika Serikat termasuk New York tanpa ketahuan. Griselda menjadi perempuan pertama yang mengekspor kokain atau produk dari Medellin Cartel ke Amerika Serikat. Bahkan jatuhnya mungkin salah satu orang pertama karena dia melakukan ini jauh sebelum Pablo Escobar sendiri. Nah, di tahun 70-an, kokain itu lagi marak-maraknya di Amerika Serikat. Bisnisnya Alberto sama Griselda itu meroket, guys. Bahkan mereka menjadi pemain utama dalam dunia kokain ini. Mereka juga memperluas operasi mereka, bermitra. Gila, collab dia sama pengedar-pengedar besar lainnya kayak Jose Antonio Cabrera Sarmiento yang dijuluki kepolisian Amrik sebagai The Wings of Medellin Cartel karena dia memiliki armada pesawatnya sendiri. Mereka juga bekerja sama Ochoa Vazquez Brothers, co-foundersnya Medellin Cartel. Intinya pada saat itu aja Griselda tuh sudah melihat bahwa daripada kalian cuman compete sama orang, kompetisi doang, mendingan berkolaborasi. Dan dilaporkan Alberto sama Griselda itu mempekerjakan sampai 1.500 kurir. Dan setelah meraih kesuksesan dan mendapatkan kekuasaan, apa yang dilakukan seorang wanita? Menginjak-injak Mantannya. Menginjak mantannya. Betul sekali, Sabil. 100 buat kamu. Di tahun 1970, Griselda menyuruh seseorang untuk menghabisi nyawa mantan suaminya, Carlos. Bayangin orang-orang kayak, dia udah move on, man. Udah kaya, dia udah sukses, udah gak ingat. Nope! Karma's a bitch. I'm the karma. Tapi emang harus dihabisi tuh, 3 anak ditinggal, kurang ajar. Iya, emang pantas. Nah, di pertengahan mereka menjalankan bisnis, Alberto sama Griselda memutuskan untuk bagi tugas. Alberto balik ke Kolombia dan mengelola bisnis dari Medellin, sedangkan Griselda menetap di New York. Nah, sayangnya nih, di saat-saat sendirian ini, Griselda itu mulai nyicip-nyicip jualannya sendiri. Dia mulai kecanduan basuko, sejenis pasta kokain. Nah, salah satu side effect dari kokain yang terburuk adalah munculnya
perasaan-perasaan cemas. Tapi cemasnya bukan cemas normal gitu, bukan yang kayak aduh takut ya nanti hujan deh kayaknya di luar. Enggak, tapi bener-bener kayak paranoid. Dan dalam kasusnya Griselda ini dia ngerasa bahwa kayaknya suaminya curang deh, suaminya nggak fair, antara dia nggak jujur tentang bisnisnya atau dia selingkuh. Ditambah lagi dia punya kecemasan gimana nih tiba-tiba kalau pihak kepolisian tahu dia ditangkap suaminya lagi nggak ada, atau gimana nih tiba-tiba kalau saya diserang musuh. Griselda dengan kekayaannya akhirnya menyiapkan sebuah pesawat Learjet dan juga pilot untuk berjaga-jaga kalau saja dia perlu melarikan diri. Di Oktober tahun 1974, bisnisnya Alberto sama Griselda itu sudah mulai dicurigai oleh Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, US Drug Enforcement Agency atau DEA. Alberto sama Griselda itu namanya juga udah muncul nih dalam list mereka, bahkan menjadi salah 2 orang yang paling dicari. Mereka jadi target utama dari sebuah operasi bernama Operation Banshee. Dari operasi Banshee ini, DEA berhasil membongkar bisnisnya Alberto sama Griselda dan menyita 3,5 ton ganja dan 50 pon atau sekitar 22 kg kokain. Mereka juga terbukti mendistribusikan lebih dari 20 pon atau sekitar 9 kg kokain setiap minggunya selama 2 tahun dari tahun 1972 sampai 1974. Dijelaskan bahwa barang-barang itu diselundupkan melalui kontainer kargo, speedboat, koper pakaian, gantungan baju berongga, bahkan dalam kandang anjing yang berisikan anjing-anjing hidup. Gila. Dan pada April tahun 1975, akhirnya pengadilan New York mengajukan dakwaan terhadap Griselda, Alberto, dan 37 orang lainnya dengan tuduhan berkonspirasi untuk memproduksi, mengimpor, dan mendistribusikan kokain di Amerika Serikat. Diisukan penangkapan yang menjadi salah satu penangkapan terbesar sampai disebut sebagai organisasi narkotika Kolombia terbesar yang pernah terungkap. Tapi saat dakwaan itu diajukan, Griselda cabut guys, kabur dia ke Kolombia. Pengadilan langsung mengeluarkan surat untuk menangkap Griselda. Jadi agen-agennya DEA itu melacak kira-kira Griselda ada di mana. Nah, ketika Griselda sampai di Kolombia, dia langsung ngelabrak suaminya. Dia bilang bahwa kamu nyuri kan uang bisnis kita jutaan dolar. Dia keluarin pistol dari sepatu bootnya. Alberto mengeluarkan senjata Uzinya dan terjadilah baku tembak. Oh my god. Dalam baku tembak ini, Griselda terkena peluru di perutnya, tapi Alberto kehilangan nyawanya. Griselda akhirnya selamat dan memiliki kendali penuh atas kerajaan kokain yang dia bangun bersama Alberto. Dan karena kejadian ini, Griselda mendapatkan nama baru, julukan baru, The Black Widow. 3 tahun kemudian, di tahun 1978, Griselda menikah dengan seorang bayaran bernama Dario Sepulveda. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Michael Corleone Blanco, terinspirasi dari karakter film The Godfather. Dari Kolombia, mereka bertiga akhirnya pindah ke Amerika Serikat, tapi kali ini ke Miami. Lah, tapi kan dia lagi buronan nih, kenapa dia tiba-tiba pindah ke Miami? Kok berani-beraninya? Katanya nih, and I kid you not, pada saat itu Griselda tuh mukanya lagi pucat karena dia kan juga pengguna ya. Jadi mukanya sedikit berbeda dan para petugas berwenang di Amerika Serikat tidak sadar kalau Griselda adalah Griselda. Selama di Miami, dia juga jarang banget keluar dari penthouse mewahnya yang memiliki 6 kamar. Dan walaupun dia hanya living the life di dalam penthouse ini, bisnisnya itu tetap berjalan. Dia bahkan berhasil menyelundupkan 3.400 pon atau sekitar 1.500 kg kokain setiap bulannya melalui jalur kapal dan juga udara. Dan katanya nih, di puncak karirnya, dia tuh berhasil memperoleh kekayaan sebesar 1,5 miliar dolar. Kartel saingannya pernah menawari Griselda 15 juta dolar untuk menjual kerajaan kokainnya, tapi Griselda menolak. Iyalah, worth-nya 1,5 miliar ya, tawarin 15 juta. Pokoknya bisnisnya Griselda di Miami itu sukses banget. Saking suksesnya, Griselda juga memiliki banyak musuh. Sampai akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi semua pesaingnya supaya dia bisa menguasai Miami. Miami pada saat itu tuh Griselda ngelihatnya sebagai medan perang. Pokoknya dia di situ warrior. Pernah suatu waktu bahkan Griselda itu menyewa seseorang untuk mencelakai pesaingnya yang juga asal Kolombia. Orang ini baru turun dari pesawat guys, tiba-tiba ditusuk pakai bayonet. Nah, di tahun 1980-an, Griselda tuh menjadi salah satu orang terkaya sekaligus wanita yang paling ditakuti di dunia. Yes, makanya kayak tadi aku bahas di awal, bahkan Pablo Escobar itu bilang, "The only man I was ever afraid of was a woman called Griselda Blanco." Semua yang dia anggap sebagai saingan, semua yang dia anggap menghalangi dia, semua yang dia anggap dia nggak suka aja,
Dan dengan uang di level dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Bahkan dia tuh nggak segan-segan menghabisi nyawa seseorang kalau misalkan ada orang yang ngelihat dia, terus dia nggak suka cara orang itu ngelihat dia. Griselda juga menghabisi nyawa orang-orang yang utang ke dia tapi nggak mau bayar, dan orang-orang yang dia utangi tapi dia nggak mau bayar. Bayangin kayak kamu utang salah, nggak ngutangin dia salah, dia dikasih utang pun kamu tetap salah. Nggak ada benernya, sumpah jangan kenal nih sama orang ini. Kalau kata aku, toxic. Dia lebih buruk daripada teman-teman yang kalau misalkan dimintain utang lebih galak. Yang ini galaknya, buset. Berdasarkan keterangannya DEA, pada saat itu banyak jasad-jasad yang berjejer di jalanan Miami. Orang-orang sipil nggak tahu apa yang terjadi, kenapa banyak mayat tiba-tiba di Miami. Padahal itu ulahnya perempuan ini, Griselda Blanco. Griselda mempekerjakan ada pembunuh bayaran yang dikenal sebagai pistoleros. Dan pistoleros ini job desk-nya hanya menghabisi orang-orang yang tidak disukai sama Griselda Blanco. Pistoleros akan mengendarai sepeda motor, melintas ke dekat target, menembak target, terus cabut. Griselda sama anak buahnya mengendarai sebuah mobil van berlapis baja dengan tulisan di atasnya Happy Time Complete Party Supply. Mobil itu masuk ke sebuah mall, melepaskan tembakan dari senapan mesin ke segala arah tanpa pandang bulu dan gak peduli kalau misalkan kena siapapun. Dari kejadian itu ada 2 pengedar kokain yang kehilangan nyawanya dan 4 orang yang berlalu lalang, jadi kayak orang-orang sipil terluka. Kejadian ini dikenal sebagai The Cocaine Cowboys Wars atau perang koboi kokain. Bener-bener definisi dari cegil guys. Kalau misalkan kalian ngomong cegil. Ini dia ikut loh di dalam mobil itu gitu. Okay, let's go. Kita mau kemana? To the mall. Inside the mall. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, dengan uang sebanyak itu, Griselda ngapain aja gitu? Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan untuk bersenang-senang? Griselda menyelenggarakan pesta seks tidak senonoh di rumah besarnya di Miami. Gak tahu kalau dia punya 1000 baby oil atau enggak, tapi di rumah itu, dia juga memelihara seekor anjing German Shepherd bernama Hitler. Kata Jihan, informasi ini penting karena lucu. German Shepherd namanya Hitler. Griselda katanya di pesta-pestanya itu suka menodongkan senjata kepada pria dan wanita yang dia pilih untuk berhubungan. What the fuck? Griselda juga membunuh 8 stripper karena dia curiga stripper-stripper itu tidur dengan suami ketiganya. Dan gongnya adalah di tahun 1983, Griselda juga menghabisi suami ketiganya, Dario. Hari itu Dario sama anaknya berangkat ke Kolombia, mereka pergi naik mobil, dan pistolerosnya Griselda menembak Dario lagi baik-baik nih di dalam mobil duduk, ditembak tepat di sebelah anaknya. Jadi anaknya dia ngelihat ayahnya dibunuh di sebelah dia. Setelah kejadian itu, di tahun 1984, dia kemudian pindah ke California. What the hell? She cray. Nah, technically dari 1975 dia tuh kan udah jadi buronan guys. Dicari-cari sama pihak kepolisian Amerika Serikat, gak ketemu-ketemu. Masuk lagi ke Amerika Serikat pun orang-orang gak sadar. Tapi akhirnya pada 17 Februari tahun 1985, setelah 1 dekade nih, 10 tahun, agen DEA Bob Palumbo itu berhasil mengetahui Griselda ada di mana. Diketahui bahwa dia tinggal di rumahnya di Irvine, California. Bob dan anggota kepolisian lainnya langsung datang dan menggerebek rumah tersebut, dan pada saat penggerebekan terjadi, and get this, Griselda itu lagi duduk di tempat tidurnya sambil membaca Alkitab. Mungkin baru aja dia mau taubat. Gak tahu deh. Akhirnya dia ditangkap, didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk memproduksi, mengimpor, dan mendistribusikan kokain, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 25.000 US dollars. Selama di penjara, dia tetap problematik, bahkan diduga menghabisi 40 orang, tapi setelah 9 tahun di penjara, pada tahun 1994, pihak kepolisian mendakwa Griselda dengan 3 kasus pembunuhan, 2 pengedar narkoba, dan 1 anak laki-laki berusia 2 tahun bernama Johnny Castro. Jadi ternyata di 1982, Griselda tuh sempat menyewa satu pembayaran untuk menghabisi seseorang bernama Jesus Castro. Karena si Jesus Castro ini yang sebenarnya adalah seorang penegak hukum menghina anak-anaknya Griselda. Akhirnya pembayaran itu menembaki mobilnya Jesus Castro yang lagi lewat, tapi bukannya mengenai si Jesus Castro, malah kena ke anaknya yang baru berusia 2 tahun. Akhirnya dia mendapatkan tambahan hukuman, jadi total hukumannya jadi 60 tahun penjara. Meskipun hanya didakwa atas 3 kematian, sebenarnya Griselda itu bertanggung jawab atas sekitar 250 kematian
Pada tahun 2004 akhirnya Griselda dibebaskan dari penjara setelah menjalankan sepertiga dari hukumannya, lalu dideportasi ke Kolombia dan kembali ke kota asalnya, Medellin. Selama di Medellin dia udah pensiun dari tindakan kriminal, dia hidup secara low-key, dan 8 tahun kemudian pada 3 September tahun 2012, Griselda dan mantan menantunya yang pada saat itu sedang hamil lagi belanja ke toko daging. Setelah 30 menit berbelanja, mereka keluar dari toko tersebut, tiba-tiba muncul ada 2 orang naik motor melintas di depan Griselda, mengeluarkan senjata dan dor, menembak tepat di kepalanya Griselda 2 kali, menyebabkan Griselda kehilangan nyawanya di tempat. Jadi ironisnya, Griselda kehilangan nyawanya dengan cara yang sama. Dia dulu membayar pistoleros-pistolerosnya menghabisi orang lain. Griselda kehilangan nyawanya di usia 69 tahun dan dimakamkan di pemakaman Jardín Monte Sacro di selatan Medellin, di tempat yang sama di mana Pablo Escobar dimakamkan. Nah, itulah akhir kehidupan dari seorang Griselda Blanco. Menurut aku, kayak tadi aku bilang di awal sih, ini tuh ceritanya gila banget, tapi juga sangat tragis, sangat sedih mendengarkan apa yang dia harus lalui di masa-masa awal kehidupannya. Dia memiliki kehidupan yang begitu keras sampai mendorong dia untuk menjadi orang seperti Griselda Blanco. Very sad, very tragic, very insane as well. Gimana menurut kalian kehidupannya Griselda Blanco? Apakah terbayang gitu ada seorang wanita yang bisa melakukan semua yang dia lakukan? Walaupun aku gak mau generalize, cuman saat membahas seorang wanita, biasanya ada sebuah image dari seorang perempuan tuh lebih ke nurturing, mengasuh, menjaga, lemah lembut. Ya technically dia mengasuh sih, mengasuh bisnisnya sampai jadi kerajaan kartel nomor 1. But I don't know. Girl power gila, tapi I wish ada satu momen di kehidupannya di mana dia bisa menggunakan semua kekayaannya, semua yang sudah dia raih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik. Tapi that's almost impossible ya dengan segala hal yang pernah dia lalui. Very complicated. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan siapa yang harus kita bahas next time di Historytelling? Coba komen di bawah. Aku suka banget tema Historytelling ini somehow. Walaupun dulu aku gak pernah tertarik sama dunia kartel dan cerita-cerita dari mafia-mafia gembong. Tapi ternyata semenarik itu ya. Wow, crazy. What do you think? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena besok kita akan ketemu di Neror. Dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. menyelenggarakan. Dan dari pernikahannya mereka mendapatkan 3 anak putra. Lucu lagi tuh. Mereka juga kerja sama Ochoa Vasquez Berdada. Titipnya itu bisnisnya